Yo yo yo, hai semua jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun kalian berada. Mungkin lagi nyetir, mungkin yang masih di subway. Kembali lagi ke podcast BIC Korea. Mana sorakannya? Serukan nama Tuhan, mana emotikon lucunya? Oke. Siapa yang udah dapet flyer-flyer yang dibagiin sama cool leadernya? Pasti udah tahu dong hari ini kita mau diskusi tentang apa, topik yang mau dibahas apa. Oleh karena itu aku mau ngingetin ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ketika dalam pembicaraan, aduh itu gue banget, gue lagi bingung, gue lagi bergumul, boleh caranya gimana, langsung aja di chat di Zoom ini ke Kevin pribadi, atau nggak boleh via KakaoTalk pribadi ke saya atau Kevin. Nanti di sesi pertanyaan akan kita kumpulkan dan kita diskusikan sama-sama. Oke, without further ado, kita sambut. Ini dia orang asal Sukabumi. Di tengah-tengah kesibukannya sebagai pekerja di dunia IT, dia mau melayani Tuhan dengan rekor pelayanan di Children Church sejak 2004, kemudian di BCS Singapura, di Next Generation, di Teens and Youth semenjak 2019. Kita sambut Ko Ricky Irawan. Thank you, Evan. Thank you. Halo semuanya. Ya, shalom dari Singapura. Oke, Ko Ricky boleh suaranya boleh ditingkatin dikit lagi? Tes, kedengeran nggak? Oke, lebih jos gitu kok. Oke. Oke, kok gimana kok terbang ke Korea? Ini pertama kali kunjungan ya kok? Iya nih. Mimpinya sih bagi langsung dari dulu ya. Tapi belum kesampaian. Terutama istri, apalagi dia. Pasti senang banget ke Korea. Online dulu aja kok, online dulu. Iya, soon ya. Nanti kita ketemu di sana. Amin. Oke kok. Sekarang tema yang udah dibisik-bisik, saya juga udah dapat tentang why I am here. Nah, boleh tanya nggak sih kok, backgroundnya kok tiba-tiba dapat insight buat bahas tema itu, kenapa kok? Well, pertanyaan ini pertanyaan yang sangat foundation ya. Kita sebagai manusia ada pepatah ngomong tanpa tujuan tidak ada arah gitu ya. Hidup itu cuman seperti lewat sehari-hari aja. Tapi kalau memang kita ngerti tujuan hidup kita dengan jelas, maka hidup kita ini akan berubah. Itu yang saya percaya ya. Kita akan lebih semangat, kita tahu jelas apa yang kita mau capai ke depan. Setiap hari waktu kita bangun, kita punya satu destinations yang jelas gitu loh. Daripada cuman angkat kaki, jalanin keseharian kita, tidur lagi, seperti itu. Jadi, saya rasa why am I here is very important from two things. Why am I here on earth? Tuhan ciptakan kita, itu kenapa? Apa tujuannya? Ya, lalu yang kedua, Tuhan tempatkan kita di satu tempat, itu pun punya tujuan. Kalau Tuhan tempatkan saya di Singapura, Tuhan punya tujuan. Kalau Tuhan tempatkan Evan, misalnya di Korea, saya lihat ada Sharon juga, ada Kevin, bahkan Pastor Dedi pun di Korea pasti punya tujuan. Jadi saya berharap hari ini kita bisa mengupas lebih banyak tentang tujuan hidup. Harapannya adalah waktu podcast ini selesai, semua ngerti tujuan hidupnya. Hidup lebih semangat. Amin. Amin, luar biasa banget. Ya bener banget di tengah kegalauan duniawi ini. Ya Pak ya. Tadi Ko Ricky mention about destination. Berarti ada suatu poin di mana kita tuh harus fokus gitu. Ya. Gimana tuh kok? Gimana tuh? Kita kan susah banget nih buat anak-anak muda terutama buat susah fokus tuh. Menurut Koko ada tips and trick-nya nggak? Ya, jadi begini. Seringkali kita itu berpikir ya, tujuan itu sama dengan nanti saya mau jadi apa ke depan, profesi saya apa.
gitu ya. Pekerjaan saya apa? Itu menjadi tujuan kita. Tujuan juga seringkali berbicara tentang nanti saya mau punya apa, nanti saya mau jadi apa, ya kan? Saya mau punya berapa rumah, saya punya berapa mobil, saya mau traveling setahun 3 kali. Itu semua tuh. Tapi sebenarnya itu semua tujuan yang tapi sebenarnya itu bukan tujuan yang kita maksud, ya. Kita tidak bisa mencampur adukan antara profesi kita dan harapan hidup kita dengan tujuan yang Tuhan sudah tetapkan buat kita. Nah, jadi tipsnya adalah cuma satu. Setiap dari kita itu punya tujuan yang sama. Tuhan ciptakan kita dengan satu tujuan yang sama. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam Kejadian 1, waktu Tuhan ciptakan manusia, God is the God of purpose. Itu yang kita harus tahu. God is the God of purpose. So everything He does, He will have a purpose behind it. Jadi waktu Tuhan ciptain manusia, Tuhan sudah tahu tuh tujuannya apa. Ya, dan semua kita udah sering banget baca firman-Nya, ya kan? Yes. Ciptakan manusia sesuai dengan gambarannya, ya kan? Mari ciptakan manusia according to my image. Jadi sebenarnya tujuan akhir kita at the end of the day adalah to be Christ-like, ya kan? Nah, to be Christ-like. Jadi kalau kita bisa set fokus kepada itu, maka kita tahu apapun yang kita lakukan, kita bisa merefleksikan diri. Am I being Christ-like in what I do? Gitu loh. Oke. Ya. Ini tipsnya dalam summary, jangan campur adukan antara our professions, our dreams dengan the purpose that God has in our life. It's a two different things. Ya. Nah, kok sebelum jauh nih ya, kan tadi the Bible say about that gitu ya. Nah, tapi kan sebagai jiwa anak muda tuh, kadang-kadang masih suka galau gitu. Karena melihat kehidupan sosial atau sekitar lingkungan dengan pergaulan yang ada dan sebagainya gitu. Gimana nih supaya kita bisa firm, supaya kita tuh gak galau gitu, gak takut salah melangkah. Gimana nih? Contohnya apa? Contohnya nih ya, misalnya, aduh, aku mau S1 mau ambil jurusan apa nih? Banyak teman-temanku yang akhirnya ke sana gitu. Tapi aku sukanya misalnya IT. Cuman kalau di IT nggak ada teman. Kalau nggak universitasnya, aku keterimanya di universitas yang tidak ternama. Gimana tuh? Jadi pertanyaannya, jadi kan kayak yang gimana supaya kita tuh nggak terpengaruh sama lingkungan sekitar gitu. Oke. Saya jawab dulu contoh yang tadi ya. Contoh yang tadi itu mengenai kita nggak terlalu jelas tentang kemana kita mau melangkah, ya. Tentang S1 kita mau tujuan kemana. Ya tentu itu kita harus handle case by case ya. Karena menurut saya itu tidak seseorang yang tidak bisa memutuskan bukan karena pressure dari sosial, tapi karena dia sendiri nggak tahu dia itu mau menuju kemana. Jadi yang itu personally dia harus self-discover apa yang dia suka, talenta dia apa, ya kan? Dan dari sana dia bisa menganalisa kira-kira apa jurusan yang dia rasa dia mau pursue ke depan, ya kan? Nah, tapi in general ya, kalau saya boleh bilang, yang namanya social pressures, yang namanya galau itu karena ketakutan, karena FOMO ya, fear of missing out ya, ya kan? Jadi kita fear of missing out a lot of things. Kalau misalnya kita nggak melakukan ini, nanti nggak ada teman. Kalau kita misalnya nggak follow, nanti nggak ada teman gitu kan ya. Jadi saya rasa memang yang terpenting adalah kita perlu mengerti bahwa ketika kita memilih jalannya yang sesuai dengan jalan Tuhan, Tuhan pasti membela kehidupan kita. Teman kita pasti punya. Kita tidak akan kehilangan teman yang memang
benar-benar teman. Karena ada banyak teman yang bukan teman sebenarnya. Ya, teman yang membangun, teman yang meningkatkan kualitas hidup kita, itu adalah teman. Tapi nggak banyak sekali teman-teman lain yang sebenarnya mungkin nggak terlalu menolong dalam hidup kita. Jadi kita perlu percaya, we just have to trust. That's the very first thing. Karena ketakutan itu selalu akan menghantui kita. Dan in order to overcome the fear, itu kita perlu trust God. Bahwa kalau aku pilih jalan yang benar, Tuhan pasti bela aku. Dan apapun social pressure and so on, itu tidak akan menimpa sesuatu yang buruk terhadap kehidupan kita lah. Ya. Awesome banget. Berarti itu kita harus firm trust sama Tuhan ya, biar gak tergoyahkan gitu. Nah, kok ada practical tipsnya buat kita sehari-hari gitu, sebagai anak-anak muda yang penuh dengan waktu luang. Gimana nih caranya buat dig out God's purpose, atau bahkan kita tuh bisa sensitif sama suaranya Tuhan gitu. Tuhan itu kita temuin dia itu dari firman ya. Itu basis yang paling penting di dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita. Jadi Evan ini tadi bilang bahwa kalian punya banyak waktu ya. Mungkin ya. Kalau di Singapura itu sebaliknya. Anak-anak muda di sini nggak punya waktu. Jadi kalian yang ada di Korea perlu mengucap syukur kalau Tuhan berikan waktu. Dan gunakanlah waktu itu dengan baik. Bagaimana untuk kita bisa dengar suara Tuhan? Saya percaya itu semua hanya didapat dari keintiman dan baca firman Tuhan. Dan jangan bayangkan suara Tuhan itu seperti suara yang tiba-tiba ngomong gitu ya. Terus berbisik gitu. Saya percaya ketika kita intim dengan Tuhan dan baca firman Tuhan, tiba-tiba ada something yang ngena aja ke hati kita. Sesuatu yang ngena gitu loh. Dek. Gitu ya. Nggak usah sesuatu yang very supernaturally listening to the voice of God. Karena seringkali di dalam perjalanan kehidupan saya menemukan Tuhan itu berbicara melalui ayat-ayat yang saya baca sebelumnya. Dan itu tepat aja gitu di dalam situasi tersebut, tiba-tiba teringat dan di situ kita dikuatkan. Nah, seperti itu yang saya katakan mendengar suara Tuhan secara praktikal dan sangat membantu di dalam kehidupan kita. Oke. Di sini juga kendala terutamanya buat anak-anak di sini sama seperti Singapura ya, aku percaya bahwa banyak sekali aktivitas sehingga kesibukan akhirnya kecapaian, akhirnya jadi nggak bisa intim sama Tuhan. Nah, sarannya Koko apa nih? Mungkin sarannya Koko sama seperti yang Koko bilang ke Next Gen di BCS. Gimana tuh di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah kelelahan? Kadang ada rasa bersalah juga gitu kalau misalnya gak baca firman malam-malam gitu. Karena gak kekejar waktunya, capek, ketiduran dan sebagainya. Gimana tuh? Oke. Jadi begini. Sebenarnya di dalam kehidupan kita ini, kita tuh punya banyak waktu. Tapi seringkali kita itu menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak terlalu berguna dalam kehidupan kita. Jadi, saya punya suggestion, kita itu perlu make a conscious decisions. Kita harus menganalisa aktivitas-aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Kita bangun, lalu kita ngapain? Bikin aja jurnal. Mungkin setelah seminggu ya, bikin jurnal. Pagi-pagi saya bangun jam berapa, terus saya ngapain berapa lama. 1 minggu terus nanti kalian lihat. Ya, kira-kira kalian lihat mana yang berguna, mana yang kira-kira itu bisa dikurangin. Contoh sosial media. Nggak tahu deh kalau kalian yang di Korea suka nonton film Korea nggak ya? Karena udah ada di Korea ya. Masih kok. Masih ya. Masih berharap. Masih berharap untuk jadi aktor film Korea. Oke, fine. Yeah. Ya, jadi nonton sosial media, YouTube,
all of this sebenarnya secara tidak langsung itu menghabiskan begitu banyak waktu. Jadi ini apa yang saya practice untuk diri saya sendiri. Saya itu um, kadang menganalisa, self-reflect, seminggu terakhir saya ngapain aja, terus saya cek, kira-kira ini berguna nggak ya? Bisa di-strike nggak? Kira-kira ini berguna nggak? Bisa di-strike nggak? Nah, jadi itu cara kita untuk make time. Yang kedua, kita perlu juga eh, menganalisa dan juga merefleksikan diri tentang apa sih yang penting dalam hidup kita. Contoh, baca firman penting nggak? Pertama-tama kita harus setuju dulu bahwa baca firman itu penting. Kalau kita sebagai diri sendiri nggak merasa baca firman penting, ya berarti prioritasnya nggak di sana lagi, ya kan? Yes. Bersaat teduh penting nggak? Nah, jadi nanti yang tidak berguna itu kita lepas, lalu kita masukkan hal-hal yang penting. Nah, saya mengajarkan anak-anak youth di tempat ini seperti itu. Jadi, em, em, dan saya melihat itu menolong mereka dan itu menolong saya juga. Contoh kayak saya, ini cerita sedikit ya. Oke. Saya kerja full time, oke, di IT industry. IT industry itu bukan sesuatu yang dikatakan selalu office hour kan. Seringkali kita harus stretch, kadang weekends. Itu yang pertama. Yang kedua, saya diberikan kesempatan sama Tuhan untuk melayani. Melayani sebagai gembala di sekolah minggu dan juga gembala di Next Generation Church. Ya, jadi dua ministry. Ya. Oke. Lalu yang ketiga, saya punya keluarga. Saya punya istri yang harus ditemenin, harus disayang, harus pastiin dia senang, ya kan? Kalau nggak dia Itu penting banget kok. sensitif, oh, iya penting banget, ya. Oke, dan juga saya punya dua anak, ya kan? Dua anak. Nah, dua anak ini juga bukan sekedar saya menjadi ayah, tapi saya juga harus menjadi pengajar mereka. Saya harus ajarin mereka, ya kan? Matematika lah, science, bahasa Inggris, dan semua. Pertanyaannya, apakah saya punya waktu? Dengan begitu banyak tanggung jawab yang saya harus lakukan. Puji Tuhan sampai sekarang saya masih punya waktu. Ya, kenapa? Karena I always make a conscious decisions about what is important and what is not important. That's about the first thing. Second, I always made a conscious decisions willingly to let go apa yang nggak penting. Kita harus willing to let go apa yang nggak penting. Dan itu sakit. Hmm. Pertama-tama pasti sakit. Nggak ada magic di dalam memanage waktu. Kita perlu make a wise decisions about apa yang penting dalam hidup kita, apa yang nggak penting dalam hidup kita. Jadi contoh kayak saya sekarang lagi mau pursue further study. Ya kan, itu tambahan waktu loh yang saya perlu loh. Yes, Jadi betul. saya harus lihat lagi nih apa yang penting, apa yang nggak penting. Saya harus strike. Mungkin YouTube misalnya 1 jam sehari, saya strike jadi setengah jam. Itu mau nggak mau harus seperti itu. Kalau nggak, kita burn out. Dan akhirnya apa? Kok nggak punya waktu nih? Kayaknya sibuk banget firman nggak baca. Saat udah nggak baca, pelayanan pun stop dulu deh. Hmm. Nggak punya waktu gitu ya. Jadi Hmm. hopefully tips ini bisa menolong kita semua. Yes. Wow, keren banget. Kalau boleh aku rangkumin dan highlight lagi tentang kita tuh harus bikin conscious analisa gitu ya, conscious decision about to let go apa yang nggak penting, dan yang kedua apa yang penting dalam hidup kita yaitu firman Tuhan. Gitu. Keren banget, keren banget. Ini boleh kasih emoticon nih ya kalau ada nilai-nilai ataupun kata-kata yang kena banget, biar kelihatan gitu ya kalian meresponi. Atau jangan-jangan ini cuma background semata gitu, aku juga kan kita nggak tahu ya. Oke. Nah, kok apa ya? Nah, gimana nih? Pertanyaan selanjutnya, ketika kita udah tahu tujuan kita to become Christ-like gitu ya. Tapi gimana nih kita jadi garam dan terang lah intinya ke dunia sekitar. Tapi kita juga nggak, walaupun kita sebagai kaum minoritas, kita nggak dianggap freak. Gitu. Gimana nih? Oke. Saya percaya bahwa
kita ini adalah Christ Ambassador ya. Dimanapun kita ditempatkan, we are Christ Ambassador. Dan prinsip kehidupan ini sebenarnya simple. Love God and love people. Ya. Dan itu cara kita bisa menjadi garam dan terang bagi dunia ini. As long as we love God and we love people, pasti bukan kita mau nyenengin orang ya, tapi pasti orang itu melihat sesuatu yang berbeda di dalam kehidupan kita. Oke, jadi itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini cara kita untuk menjadi garam dan terang itu bukan dengan cara bawa Alkitab, injilin orang straightforward begitu ya. Tapi lewat kehidupan kita, lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, lewat cara pemikiran kita, lewat cara kita menghadapi masalah, iman yang kita punya waktu kita katakan ke orang lain, kita jadi orang yang optimis. Jadi hal-hal seperti itu yang bisa membuat kita itu terlihat berbeda gitu loh. Ya, freak itu kalau misalnya kita itu apa-apa nggak boleh, semua nggak boleh, ya kan? Ya kan? Tentu kita juga bisa minta Roh Kudus untuk kasih kita satu apa ya, satu sense whether it's right or wrong, oke, untuk sesuatu gitu loh. Nah kalau memang Roh Kudus put in certain perception dalam hati kita kayaknya nggak peaceful, ya kita jangan follow gitu loh, ya kan? At certain point of time, tentu pasti kita akan dihadapkan dengan situasi yang cukup sulit. Itu untuk kita memutuskan. Itu udah pasti ya. Tapi overall, untuk kita nggak terlihat freak, ya jangan jadi freak Christian lah. Ya nggak? Kita nggak perlu jadi freak Christian. Semua nggak boleh nonton, nggak boleh dengar musik, nggak boleh, semua harus pokoknya yang rohani gitu semuanya. Ya nggak juga lah. Kita kan manusia. Kita juga perlu yang namanya try to understand what's going on in the world. Tapi tentu kita perlu tetap balik kepada apakah itu sesuai atau enggak dengan kehendak Tuhan. Ya. Oke. Okay. Oke. Nah, tadi ketika Koko ngomong itu, aku tiba-tiba kepikiran lagi, balik lagi nih tujuan hidup. Memang beban aku nih tujuan hidup nih. Kok misalnya nih ya, udah berusaha trust, intim sama Tuhan nih kok. Tapi kesannya gak kejawab-jawab gitu. Gimana nih kok? Apanya gak kejawab nih? Jodoh? Gak ada jawaban. Gak kejawab-jawab nih, tujuan hidupnya apa nih kok? Nah, sekali lagi yang saya mau kasih tahu begini. Tujuan hidup setiap manusia itu sama. Jadi kita nggak perlu cari tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita sudah ditetapkan sama Tuhan. Ya, waktu Tuhan menciptakan awal, dia bilang, jadilah seperti gambaranku. Dan Tuhan pengen itu menjadi tujuan, the ultimate purpose of our life. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita capai, itu untuk menopang kepada tujuan kita supaya kita itu bisa menjadi Christ-like, bisa menjadi berkat, bisa menjadi garam, bisa menjadi terang, ya kan? To love God and to love people. Jadi itu tujuan kita. Jadi tujuan hidup itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Yang mungkin yang perlu dipertanyakan adalah apa profesi aku ke depan? Aku tuh mau jadi apa nanti ke depan? Apakah aku mau jadi bos? Apakah mau jadi businessman? Apakah aku harus kerja? Apakah aku harus kawin? Apakah aku harus single? Nah, ya, yang itu memang itu sesuatu yang setiap manusia beda-beda. Aku dan kamu beda, Evan. Yes. Tapi tujuan hidup kita sama. Ngerti ya? Aku harap it makes sense to you. Karena kalau kita mulai mencampurkan antara apa tujuan yang Tuhan tetapkan bagi kita dengan kita mau jadi apa dan Tuhan mau kita jadi apa di dalam dunia ini, profesinya, tempatnya di mana, lokasinya. Nah, itu nanti dicampur aduk. Yang ini udah jelas. Yang ini itu memang perlu tuntunan Tuhan.
Nah, kalau pertanyaannya ini, nah nanti kita bahas tentang bagaimana tuntunan Tuhan ini gitu loh. Ngerti nggak? Oh, oke. Oh, ngerti. Berarti harus dipisahin dulu, guys. Ada 2 tujuan ternyata, guys. Nah, sekalian aja kok dibahas yang tuntunan buat yang kedua. Tuntunan Nah, buat yang tadi. yang itu tentu daily ya. Ya kan? Daily kita perlu minta tuntunan sama Tuhan. Dan saya selalu percaya bahwa kekristenan itu bukan agamawi ya. Tapi itu hubungan antara Bapa dengan anak. Jadi aku tuh kalau minta tuntunan dari Tuhan itu seperti anak minta kepada Bapa gitu loh, yang nanya, "Pih, ini gimana ya?" gitu loh. Ya kan? Nah, semakin kita intim dengan Tuhan, semakin kita bisa merasakan apa yang benar dan apa yang tidak. Lewat mana? Lewat damai yang kita rasakan dalam hati kita. It's the peace in our heart. It's a convincement. Ada satu keyakinan dan damai di dalam hati kita. Itu yang menuntun kita. Tapi untuk kita punya damai dan keyakinan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kita perlu punya keintiman dengan Dia. Karena kalau tidak, kedamaian dan keyakinan itu adalah kedagingan kita sendiri nanti. Kepengen kita sendiri, bukan apa yang Tuhan mau. Jadi keintiman itu penting banget. Christianity is all about a relationship with God. It's not about religious. Yes. So we have to build a relationship with God. There is no other way kalau kita mau dapat tuntunan Tuhan. Oke. Wow. Asik banget. Keren banget. Siapa yang setuju? Nggak kerasa, udah 25 menit. Kita mau toilet break dulu, jika boleh kok. Of course. Kita toilet break dulu, yang mau minum, yang mau bawa cemilannya boleh. Oke, dalam semenit atau 2 menit ke depan, kita sambung lagi. A promised land waiting for me. Sometimes there's an ocean that lies in between. I'll keep on traveling the pathway you've been till I'm right where you want me. That's where I will be. Freedom is coming and it has a name. Oh no, for my chains. Oh, you take them away. Freedom's coming and it has a name, and it is Jesus. How sweet is the name. You said it's for freedom that I was set free. Now I walk in the victory that you want from me. And if on the journey there are walls that remain, I'll sing in the promise you're making a way.
Oke. Udah pada kembali semua ya. Kita mau lanjut lagi nih. Nah, tadi sampai mana pembahasannya? Wait. Aku nyatet kalau nggak aku lupa. Oke, nah kok aku penasaran sih kok. Nih, di kayak di sini kan negara maju ya. Dan Singapura juga negara maju. Anak-anak muda banyak banget yang tadi udah dibahas juga di pertama ya. Apa ya? Kalau nggak gaul tuh susah gitu. Kalau nggak gaul tuh susah. Gimana tuh kok? Tuh gimana tuh buat itu yakin bener kalau kita tuh masih bisa bersinar walaupun di tengah kegelapan ini gitu. Sementara kan kalau di Korea sini aku dengar banyak kalau kamu mau naik jabatan, kalau kamu mau terima di mana, kamu butuh koneksi. Jadi kalau mau koneksi minum-minum lah atau apalah gitu. Oke. Sekali lagi ya, ini kembali kepada percaya kepada Tuhan ya. Dan percaya bahwa kita ini, hidup ini adalah sebagai anak Tuhan. Jadi it goes back into our faith. Tanpa iman, kita akan terbawa dengan arus. Jadi kita mesti punya iman dulu. Iman percaya bahwa Tuhan akan membela kita. Ya, contoh, tadi kamu bicara untuk kita dapat promosi, kita harus minum-minum. Kita harus ikutlah ke bar dan semua. Di dalam pengalaman hidup saya menemukan bahwa memang benar ada tempat-tempat di mana kalau kita tidak mengikuti culture seperti itu, beberapa company ya, dan bosnya itu nggak appreciative, oke? Memang mungkin kita tidak bisa mendapat promosi di perusahaan tersebut. Tapi pertanyaannya, apakah itu the only company yang kita bisa kerja? Apakah di situ tempat yang Tuhan mau kita tetap untuk lama? Ya kan? Kita punya dua pilihan. Kita be practical aja. Pertama, ikutinlah bosnya, ikutinlah culture di company-nya, ya. Tapi kita dapat promosi, tapi kita tahu itu salah. Atau yang kedua, kita percaya bahwa kalau kita nggak ikut, ya kan, kita dengan bijaksana kita bicara dengan bos kita, dengan colleagues kita nggak ikut dengan bijaksana, kita percaya bahwa Tuhan either tetap membela kita di company tersebut atau kalau tidak kita pindah ke company yang lebih baik. Jadi sekali lagi kita perlu be practical karena dalam hidup ini kita nggak punya banyak pilihan sebenarnya. Tuhan bilang ya, nggak ada abu-abu, itu kan? Ya, tapi untuk kita punya keberanian seperti itu kita mesti punya iman. Jadi contoh kayak saya nggak ikut, tapi Tuhan, saya bilang Tuhan, ini susah banget ini, tapi saya minta hikmat untuk saya bisa berbicara dengan bijak. Nah, itu nanti Tuhan akan kasih buat kita. Lalu waktu kita bicara, ada dua output. Is either bosnya nggak suka dan kita tahu mungkin tempat kita nggak di sana dan kita pindah, atau ya tiba-tiba bos kita bisa mengerti dan kita tetap bisa maju di dalam perusahaan tersebut. Nah, itu Evan, butuh iman. Kalau misalnya student ada murid-murid sekolah gaul-gaul gimana kalau di Korea? Kesulitan nggak kalian? Wah, gimana tuh guys? Kesulitan ya? Gimana nih kok? Punya kesulitan nggak kalian untuk harus minum-minum juga? Waduh. Banyak yang minum ya. Yeah. Tapi pertanyaannya, saya harap, tapi kabur. Saya berharap yang minum-minum sampai mabok-mabok itu bukanlah orang-orang yang pertama bukan yang di BIC Korea. Itu yang pertama nanti pas terjadi pusing ya, kepala dia nanti migrain terus. Mungkin yang pertama.
Yang kedua, ya tentu harapan saya bukan orang-orang yang memang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, mungkin pertanyaannya seperti ini ya. Memang ini nggak gampang sih. Ini, let's try to be practical ya. Contoh misalnya kita punya teman, punya grup teman, terus dia mulai minum, ya kan? Terus dia ajak. Nah, kita punya dua pilihan dong, mau ikut, mau nggak ikut, ya kan? Nah, tentu sekali lagi kita bisa bicara dengan bijaksana kalau kita nggak ikut kan. Nah, nanti kita lihat respon mereka apa. Saya percaya kalau they are good friends, they will understand and they will respect decisions. They will respect our decision. Ya, if they don't respect our decision, dan mereka katakan, if you don't join us in this smoking lah, drinking until drunk or so whatever, I will leave you from the group. Then my advice to you, tinggalin mereka. Karena itu bukan teman yang akan membangun kita di masa yang depan. Pasti Tuhan kasih kita teman yang baru. Pasti Tuhan kasih kita komunitas yang baru. Pasti Tuhan kasih kita sesuatu yang lebih baik untuk kita ke depan, meskipun kita belum melihat pada saat itu. Ngerti nggak? Jadi tetap kita harus punya iman, percaya. We have to be bold enough, at the same time we need to be wise. But we need to make a decision. Teman yang baik, itu teman yang supportive dan teman yang respect decision. Saya punya pengalaman pribadi waktu saya SMP, dari SD pergi ke SMP dong, ya kan? Lalu biasalah cowok-cowok mulai belagu kan, anak remaja, rokok lah keren, minum lah keren, ya kan? Terus mereka mulai ajak. Saya bilang saya nggak mau. Beberapa dari teman saya bilang, grupnya ya, ya udah nggak bisa lagi gitu loh. Ya udah nggak bisa lagi. Jadi saya nggak punya teman tuh untuk berapa lama. But I don't care, ya kan? Saya mulai lihat di kelas teman-teman lain yang memang mungkin lebih baik, ya kan? Nakal, tapi nakal anak muda yang nggak kemana-mana gitu loh. Yang namanya anak muda ya pasti, anak muda fun, funky, right? Kita nggak bisa deny hal tersebut, tapi kan tentu harus ada jalur yang sesuai. Nah, akhirnya Tuhan kasih saya teman-teman yang membangun saya gitu loh. Nah, yang teman-teman ini akhirnya masa depannya juga nggak benar. Dan saya mengucap syukur banget saya nggak ikut mereka. Kalau saya ikut mereka, saya udah nggak seperti sekarang kali. Gitu loh ya, Evan. Mudah-mudahan itu membantu. Yes, tentu banget. Thank you, Ko. Nah, Ko, back to the Bible ya, sebagai anak-anak Tuhan. Karakteristik kita supaya kita tuh bisa hidup sebagai salty and light. Kebetulan ada Cool yang kita juga judulnya salty and light. Karakteristiknya apa? Buah-buah roh. Buah-buah roh. Ya kan? Penuh dengan kasih, penuh dengan kelemah lembutan, bukan lemah gemulai ya, oke? Kelemah lembutan, ya kan? Ya, pengendalian diri. Jadi itu adalah karakter, itu adalah buah-buah yang kita bersama dengan Roh Kudus berjalan bersama-sama, perlahan-lahan akan memproduksikan buah-buah tersebut yang bisa dilihat oleh orang lain. Nah, waktu orang lain lihat, lah kamu kok teman jahat begitu, tapi kamu kok masih tetap bisa ngampunin. Orang akan lihat, terang akan muncul. Di sana orang akan lihat, oh yang ini beda loh. Ya kan? Pengendalian diri. Yang ini mungkin nggak bisa kendaliin, sesuatu marah terus-terusan gitu kan. Yang ini kok kayaknya lebih sabar gitu kan ya. Lebih sabar. Nanti orang akan lihat, kamu kok hadapin ini kok, aku sih udah greget banget ya, kamu kok masih bisa sabar ya. Ya kan? Nah, nanti orang akan lihat gitu loh. Nah, kita akan menjadi terang. Garam itu kan menginfluence ya, memberikan rasa. Sama kalau misalnya teman kita lagi depresi, lagi ngamuk-ngamuk, lagi apa. Nah, kita bisa kasih sesuatu yang kita bisa kasih perasa yang bisa membuat mereka tuh merasa, wah, yang ini nih, aku pengen jadi teman dia nih. Ada something different about him or about her. Gitu. Jadi karakternya apa? Menurut saya, baca buah-buah roh.
dan minta sama Tuhan, Tuhan katakan itu buah roh yang dihasilkan bersama dengan kita. Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Kita tinggal setuju sama Dia, Roh Kudus, saya mau bersama-sama dengan Engkau untuk produce this fruit in my daily life. Dan pelan-lahan. Jadi salah satu ini terusin nggak apa-apa ya. Yes, kok. Ini salah satu yang kita bisa lakukan in our daily life adalah kita bisa lihat 9 buah roh yang ada, lalu kita lihat di mana kita sudah kuat, di mana kita masih lemah. Oke. Tapi bukan membuat kita depresi ya. Aduh gile, 9-9-nya gue lemah nih. It's okay, ya kan? We need to start somewhere, right? Nanti kita identifikasikan. Aku pengen dong belajar lebih sabar. Nanti baca firman. Sabar itu gimana caranya? Banyak itu. Bisa tanya Pastor Dedi. Oh, gimana ya saya bisa lebih sabar gitu. Nah, nanti pelan-pelan belajar. Remember, in life, we never aim for perfection. We aim for progression. Jadi as long as we progress better, meskipun kadang-kadang kita fall back a little bit, tapi kita bisa move up again, that's great enough for us. Yang kita nggak mau itu adalah kita nggak peduli dan dengan karakter kita untuk memproduksikan buah-buah roh dan kita marah, kembali ke belakang gitu loh. Jadi jangan lihat perfections. There will be no one perfect. Saya pun punya banyak kelemahan. Karakter. I'm talking about karakter. Kamu bilang tadi karakter kan? Saya juga punya banyak kelemahan dalam karakter. Ya kan? Tapi saya belajar untuk melihat sisi yang baik, yaitu, oh, I have progressed from this state to this state and celebrate small achievement in your life, including in your character building. Ya. Oke. Thank you, kok. Nah, aku langsung masuk aja ke sesi pertanyaan kali kok ya, karena banyak boleh. banget. Banyak ya? Waduh, oke. Nih kok. Ini kok kita sebagai karang dan terang, kalau kita menjauhkan diri dari mereka-mereka yang tadi disebutkan misalnya minum-minum dan sebagainya, terus nanti kita jadi nggak bisa jadi salty and light itu sendiri dong. Gimana dong kok gitu? Well, salt itu memberi perasa ya. Sekali lagi, oke, sebelum saya jawab, sekali lagi begini. Waktu kita bilang kita nggak ikutan, itu kita kan nggak ikutan hal-hal yang minum-minumnya dong. Bukan berarti kita tinggalin mereka sepenuhnya dong. Kecuali kalau memang teman kita bilang, lu tinggalin gua aja. Nah, itu beda cerita. Tapi kita kan berbicara tentang selectively aktiviti-aktiviti yang memang kita tahu nggak benar. Kita dengan bijaksana, kita bilang sama mereka, ya kan? Dan kita tetap bisa menjadi teman buat mereka. Ngerti ya? Jadi kalau mereka nggak mau temenan, pilihannya mereka itu mah ya kok ya. Yang penting kita. Kalau memang mereka nggak mau temenan, oke, ya kita juga nggak jadi musuh dengan mereka dong. Kita bisa bilang, ya kita kan bisa bijak bicara kenapa, ya kan? Dan kita bisa kasih alasan kenapa saya nggak mau minum dan kita nggak perlu ngomong dengan cara, oh karena Tuhan gue bilang nggak boleh, ya kan? Karena itu against the biblical principle. Nanti dia bilang you are freak gitu kan? Tapi kita kan bisa bicara dari hal-hal yang lebih praktikal gitu loh, bahwa ya memang mungkin aku nggak bisa kalau minum, mungkin tubuhnya kenapa, you cannot adapt or so whatever, ya kan? Ajak mereka untuk bisa mengerti. Kalau memang mereka at the end of the day nggak ngerti juga, menurut saya sih ya memang mereka bukan teman yang worth to spend time with ya. Kalau saya pribadi sih, again, be bold and wise ya. Nah, tentang kalau kita tinggalin nggak jadi salt and light, kalau bagi saya pribadi begini ya. Ada dua kemungkinan. Kalau kita reject yang minum-minum ini ya, kita spesifik minum-minum dulu deh. Contoh, kita reject minum-minum, ada dua kemungkinan. Mereka memang nggak mau temenan dengan kita lagi, lalu kita jelaskan kenapa dengan bijak dan semua, tetap nggak mau juga terima kita, ya udah. Waktu kita keluar,
kita sudah beri perasa buat mereka. Perasa bahwa, jangan minum-minum kalau bisa ya, but it's still your decisions. Kita sudah menjadi terang buat mereka dalam arti bahwa di sana kita nggak menjerumuskan diri kita ke dalam kegelapan. Di situ kita menjadi terang. Terang bukan berarti diterima ya. Garam bukan berarti diterima. Nggak berarti selalu harus diterima. Ya kan? Diterima dengan baik maksudnya. Kadang sakit juga nerimanya. Wah, yang ini kok bilang nggak boleh minum, tapi gue mau minum. Tapi dari sana kita sudah memberi terang. Yang kedua ya, kemungkinan yang kedua, kalau memang kita sudah jelaskan dan tiba-tiba mereka bilang, iya ya benar juga ya, bukankah itu jauh lebih baik daripada kita minum-minum? Jadi, for me, either ways, yang namanya kita stand on the truth dengan bijaksana, ya kan? Itu kita pasti akan menjadi garam dan terang, indirectly or directly. Aku harap it makes sense. Ya, Oke. Thank you banget kok. Menurut aku itu udah jelas banget ya. Udah jelas banget dari jawaban dari Koko Ari. Terus kok, kita sebagai anak-anak Tuhan yang salty lain itu, kita kan harus diperlengkapi ya dengan toolsnya karakter Tuhan gitu. Practical tipsnya ada nggak sih kok buat anak-anak muda yang masih galau-galau ini bisa memperlengkapi dirinya mereka dengan tools tersebut, ataupun menyemangati teman-teman yang lain supaya bisa lengkap gitu toolsnya. Oke. Sekali lagi ya, tools yang paling foundational itu firman Tuhan. Tapi tentu firman Tuhan itu terkadang nggak terlalu mudah untuk dicerna. Ya, itu kita harus be practical about it. Maka dari itu ada yang namanya itu devotional material, dan itu akan menolong kita. Ya, jadi perlu kita itu try to read the Bible. Ya, kadang nggak ngerti, biarin aja nggak apa-apa. Nanti somehow Tuhan akan menghasilkan buah dalam hidup kita. Oke, it also a test of our faithfulness sometimes. Waktu kita baca kitab, ya, sometimes ngantuk. Jujur, saya juga kadang ngantuk, ya kan? But we just have to be faithful and believe that there is a fruit behind it. Oke, Alkitab itu penting toolsnya. Yang kedua tuh devotional material itu penting, ya. Yang ketiga, kita bisa baca buku-buku yang memang membantu kita untuk try to build our character. Is either buku rohani, atau saya juga percaya is either buku yang sekuler, ya kan? Tapi juga yang memang sejalan dengan tidak against the biblical principle. It's very very useful, ya. Dan saya lihat juga yang namanya karakter dan semua itu banyak banget sekarang yang namanya materials ya. You search Google, YouTube, there's so many. Kalau saya melihat sebenarnya tools itu ya, kita nggak pernah kekurangan lagi. We can be so overloaded with many tools yang kita punya dalam kehidupan kita. Dan yang terpenting adalah, waktu kita bilang waktu karakter, itu komunitas itu penting ya. The community is important. Makanya cool itu penting. Saya percaya banget sama cool. Terutama anak-anak muda ya. Saya percaya banget sama yang namanya community of love. Di sana, kita sebenarnya bisa juga punya buddy untuk kita itu bisa saling menyemangati dan saling mengingatkan. Dan juga kita juga bisa, kayak misalnya saya nih buddy-nya Evan. Saya bisa agree dulu ya, at the very first place, Van, kalau kamu misalnya ada something yang saya lihat kurang begitu ini, boleh ya saya input kamu ya. Jadi kita bisa saling berbagi gitu. Jadi komunitas kekristenan itu bukan cuma sekedar datang, nyembah, ya kan? Terus dengerin firman, satu arah, terus testimoni sedikit-sedikit, terus pulang bubar jalan gitu loh. Alangkah indahnya kalau misalnya kita bisa saling membangun di luar daripada sekedar aktivitas gereja yang biasa kita lakukan. Let's be a family church, right? Yes. Apalagi kita di luar negeri kan, keluarga kita mungkin nggak di sana, ya kan, nggak di tempat kita. Jadi biarlah teman-teman kita bisa menjadi our extended family. Allow ourselves to be given feedback by our friends, ya kan? Dan tentu kita yang memberikan feedback. Let's be wisely in giving feedback. Dan itu, wah, pasti powerful banget ya kalau kita itu bisa terjadi dalam gereja Tuhan. Oke.
Yes, keren banget. Baca firman, terus lebih ke baca firman yang sederhana, devotional, terus buku-buku sekuler yang membangun karakter, sama cool. Kita harus punya pasangan-pasangan body. Guys, kita harus saling menyemangati, guys. Jangan sendiri-sendiri lone ranger. Oke. Kok next questions nih? Ini terkait love God and love people. Loving people ya. Ini lebih ke loving people deh. Ini kayaknya orang kerja nih ya. Gimana kalau punya atasannya nyebelin? Kita iyain, malah dieksploitasi. Kalau kitanya nggak iyain, maksudnya firm, stand up, sama punya kita pendapat, malah disebelin. Nanti bilangnya orang Kristen kok gitu. Jadi bingung harus gimana. Iya. Oke. Mungkin yang kedua dulu ya. Kalau kita bilang enggak, nanti bosnya bisa ngomong orang Kristen kok begitu. Itu asumsi atau itu memang asumsi kita sendiri atau itu memang sudah terjadi. Itu aku nggak tahu ya. Oke, ya. Nah, boleh yang penanya diklarifikasi. Itu oke. Nggak apa-apa, itu oke. Tapi intinya begini. Ini kan tentang loving people yang nyebelin. Oke? Nah, saya mungkin answer dulu in general ya. Oke? Loving people yang tidak deserve. Kita pikir kita tidak deserve. Kalau saya pribadi, saya punya banyak pengalaman itu begini. My anchor thinking process is this. Kalau sampai saya nyebelin di hadapan Tuhan, kalau Tuhan is unforgiving, what will happen to me? That's my anchor point of thinking. Alright? Saya sebagai orang yang nyebelin, pasti saya juga pengen dapat grace dong dari orang-orang tersebut, ya, dari Tuhan gitu kan ya. Nah, sama juga dengan ini. Waktu kita melihat ada seseorang yang nyebelin, Tuhan itu sudah begitu gracious sama kita. Ya kan? Kita tuh nyebelin banget loh di hadapan Tuhan loh. Sering buat dosa kan? Kadang-kadang buat dosa kan, buat salah kan? Ya kan? Ya, tapi Tuhan tuh penuh dengan kasih, penuh dengan forgiveness. Ya kan? Nah, jadi karena Tuhan sudah mengasihi kita begitu besar, karena Tuhan sudah mengampuni kita begitu besar, kenapa kita nggak bisa berbagi apa yang Tuhan sudah kasih buat kita untuk orang yang nyebelin buat kita? Dan waktu kita bilang loving people, bukan berarti, aduh aku suka deh sama dia, bos aku enggak seperti itu. Ya, memang dalam hati itu masih grumpy, tapi setidaknya kita bless dia gitu loh. Saya belajar ya. Saya juga punya bos dulu. Ini spesifik dengan bos ya. Bos yang nggak terlalu atau colleagues lah yang nggak terlalu pleasant gitu ya. I've learned that I don't have to love them, but I start to bless them. Oke, saya berkati dia. Saya katakan, Tuhan berkati si ini, berkati keluarganya meskipun enak di dalam ya. Berkati aja dulu, berkati. Waktu kita bilang berkati, somehow ya hati kita jadi lebih lembut gitu loh. Bisa lebih menerima orang tersebut. Ngerti nggak? Jadi, tapi kita harus again make conscious decisions karena human nature, kalau orang nyebelin ya pasti kita juga sebel. Tapi kan kita kan bukan orang manusia biasa gitu. Kita kan manusia yang diubahkan sama Tuhan. Jadi, learn to bless lah. Nah, tapi kalau bos tersebut ya, begitu sulit untuk dihadapi, sekali lagi, saya nggak tahu sih, memang easy to say than doing ya. But in reality, saya selalu berpikir bahwa yang namanya pekerjaan, we do not give our life to the company forever. Kalau memang benar-benar udah bukan tempat yang cocok, bukan tempat yang memang membangun, berdoa sama Tuhan gitu. Carikan dong aku, something, another opportunity yang lebih baik. Tapi at least sekarang buat orang yang tanya itu, learn to bless your boss. Bless his family, bless her family. Nyebelin. Bless dulu deh, bless dulu. Nanti kita lihat pasti ada perubahan sedikit-sedikit. Amin. Amin. Wow, so powerful guys. Itu kalau ada bos nyebelin atau teman-temannya nyebelin, tim kerja nih banyak nih. Kalau di sini,
kalau ngerjain tugas bareng, kerja kelompok, orang negara ini nyebelin. Nah, bless them first. Wow, so powerful. Berkati mereka, ya. Learn to bless people who are annoying to us. Wow, cool, keren banget. Ini kok ada pertanyaan yang sulit. Oke. Gimana caranya overcome pertanyaan nih yang suka muncul di kepala? Kalau tiba-tiba muncul di kepala, gua ngapain sih hidup sekarang? Gua ngapain sih kerja? Gua ngapain sih kuliah? ini kok begitu pertanyaannya kok. Oke. It's normal. Pasti ada satu state di dalam kehidupan kita di mana kita ini lagi capek, lagi very stressful, very saturated ya, kayaknya jenuh aja gitu. Tips yang pertama yang saya mau mungkin kasih buat orang ini, you need to take a step back. Ya, you need to take a step back from all your activities. Ya, spend your time about half an hour or 1 hour. Lalu mulai ingat kembali tentang apa tujuan Tuhan buat kamu. Ya. Baca beberapa firman Tuhan yang mengenai tujuan. Ya, convince yourself once again because it's a battle of mind. Ya. You know the biggest battle in human's life is our own mind. Yes. And it takes perseverance ya. Determinasi untuk kita bisa fight back our mind. Jadi nggak tiba-tiba naturally terjadi begitu. We have to fight back. Tapi kita nggak fight back dengan our own strength. Kita fight back dengan firman Tuhan. Speak apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidupmu. Contoh, Tuhan menciptakan aku, I'm wonderfully made. I have a purpose in my life. Self-speak. Lihat ke kaca, self-speak. Oke? Ya, convince yourself. Alright, kalau memang kamu nggak bisa convince yourself, cari orang yang bisa bantu untuk ngomongin kamu. But you need to be open. Ya, you need to be open to listen to yourself, to listen to God, and to listen to your friends. Oke, buat apa kamu kuliah? Ya kan? Lalu kamu lihat mimpi apa yang kamu punya ke depan. Makanya penting banget kita harus punya mimpi. Kalau kita nggak punya mimpi, ya hidup ya begitu. Buat apa gue kuliah? Buat apa gue hidup? Exactly that is why it's so important to understand why am I here on earth? Why am I here in South Korea? Why am I here in Singapore? Jadi, take a step back, treasure, and remind you back about the purpose that God has in you and your dreams and your wishes yang kamu mau. Dan biarlah itu yang memotivasi kamu untuk maju ke depan. Dan kalau kamu nggak bisa help yourself, find someone that you know it can help you to motivate back yourself. Yeah. I hope that's useful. Yeah. Wow. Powerful banget ya, lagi-lagi so powerful. Take time and self-speak, self-proclaim. Jadi kita boleh narsis guys di depan Firman, kaca. Ya. Kadang-kadang kita bisa bilang, kadang-kadang kalau aku bisa bilang seperti ini. Let's be practical ya. Namanya kadang kalau kerja gitu kan, ada competitions. Sometimes we screw up certain things. Di dalam pekerjaan kita hari ini, waktu kita kerja atau waktu kita sekolah, nilainya jelek lah, presentasinya jelek lah, nggak terlalu diterima. Sometimes kita bisa so discouraged kan. Kadang-kadang aku suka lihat ke mirror terus saya bilang, that's okay Ricky. Alright, move on. You have done your very best. Let's move on. So you can do that kind of self-speak. Terutama self-speak dengan firman Tuhan. Itu is very powerful. Look at the mirror, look at yourself, panggil namamu sendiri. It works, guys. At least for me.
Narsis dikit oke lah. Yuk, kita diciptakan begitu indah sama Tuhan, ya it's okay to be narsis a bit, right? Yes. Tuh guys, boleh narsis di depan kaca. Asal jangan sombong. Iya. Dan jangan ngomong-ngomong dengan diri sendiri di depan teman-teman. Nanti orang pikir kita Iya. Nanti jadi gibah. Oke. Selanjutnya kok ini sebagai terkait dengan peran kita sebagai salty and light, Kok ya. ya. Gimana nih kok ketika kita lagi makan bareng atau kumpul bareng dengan orang non-Kristen, terus kita jadinya makan nggak berdoa, atau kita ikut minum deh tapi nggak mabuk, itu jadinya boleh nggak, salahkah gitu? Oke. Pertama-tama ya, makan nggak berdoa itu kenapa? Malu. Terus pertanyaan aku, kenapa harus malu? Ya kan? Nah, ya namanya kita berdoa juga, kita juga bisa punya teknik dong. Tuhan pernah ngomong nggak? Doa itu harus tutup mata. Doa itu harus lipat tangan, tunduk kepala, terus ngumam. Kan enggak kan? Ya kan? Kita waktu bersama dengan teman, kita bisa berdoa. Tuhan tuh tahu hati kita lagi. Yang penting kan hati kita dong, ya kan? Ya, kita bisa berdoa ya seperti ya kita biasa aja kayak sekarang saya pun bisa berdoa di dalam hati gitu loh. That's one way if you are really, I don't know. I mean, sometimes people are so shy about it. Dan we can understand. Ya, sambil aduk nasi sambil berdoa boleh juga, ya kan? Sambil stir teh atau apa sambil Tuhan berkati ya Tuhan dalam hati. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Nah, oke. Itu yang pertama ya. Jadi itu mengenai makan ya, doa makan. Nah, yang sekarang yang lebih serius itu tentang minum. Boleh nggak sedikit, tapi nggak banyak. Nah, ini saya minta izin sama Pastor Dedi ya, oke? Kalau saya secara pribadi ya, oke, ini kita nggak ngomongin tentang drugs ya, kita ngomongin tentang apa sih? Beer, is it? Atau wine lah, or so whatever ya. Nah, a taste of it, I think it's okay. In my point of view, right? A taste of it is okay, right? But you cannot go beyond that. And you have to be firm that that is your limit and that's all. You cannot compromise your limit. Apa sih yang menjadi permasalahan banyak orang itu? Coba sedikit, tapi pengen lebih. Itu yang bahaya dong. Tapi kalau kita punya our own standards of limit, okay, I set limit half a glass and that's all because I know that will not make me drunk at all. Ya kan? Dan kita harus punya confidence level bahwa that's all, just half a glass. Kalau memang kita benar-benar memang lagi party, contoh kayak ini nanti Pak Dedi bisa komen lah ya. Contoh kayak saya kalau pergi ke undangan, ini kita nggak usah ngomong ini, pergi ke wedding dinner gitu kan ya. Kan mereka suka pour out wine dong, red wine dong. Kan? Oh, mereka kan ada yang minumnya sampai bergelas-gelas gitu kan ya. Kalau saya sih, saya ambil sedikit, misalnya 1/4 gelas, and I know that's my limit. And that's all. Aku akan minum, tapi just half a quarter of glass of wine, and that's all. Kalau ditawarin lagi, saya bilang, enggak, saya sudah cukup ya, terima kasih. Selesai, case close. Ya, tapi kalau memang kita benar-benar nggak bisa minum, jangan dipaksa. It's okay. Kembali lagi kepada yang tadi saya bilang, a good friend will respect our decision. Ya. Oke. Itu jawabannya. Taste of it, nggak apa-apa. Tapi beyond that, kalau udah tahu bakal mabuk, ya jangan coba. Jangan kalau tahu sudah mabuk, jangan. Kita set dulu limit yang kita jelas banget, kita nggak akan mabuk. Jangan dites sampai ujungnya, itu nyobain Tuhan, namanya nyobain diri sendiri. Oke. Ini kok nextnya kan terkadang kehidupan itu di Christ-like life, terkadang itu suka ada tuntutan sangat tinggi gitu untuk memenuhi itu, khususnya pas ketemu teman-teman kita yang bukan anak kenal Tuhan tapi tahu kita anak Tuhan banget.
Even though I'm trying to be as transparent as I can, kadang nggak akan bohong sih kalau tetap still conscious satu sama lain. Apa maksudnya? Kalau Koko secara pribadi ada tips and tricks secara praktikal nggak buat deal with situasi kayak gini? Misal takut bikin salah dan sebagainya. I see. Jadi kalau saya boleh mungkin interpretasikan my understanding about the question, pertanyaan itu mengenai kita ada di sebuah komunitas, teman-teman kita bukan Kristen, tapi kita Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mempunyai persepsi bahwa kita sebagai orang Kristen itu harus menjadi role model. Dan kesalahan itu sesuatu yang bisa membuat mereka itu merasa bahwa, ih orang Kristen, kok begitu? Ya, kayaknya begitu ya. Nah, dan pertanyaannya adalah, apa tips and tricks supaya kita itu bisa menghadapi situasi seperti ini? Oke, yang pertama, kamu harus tahu kamu nggak sempurna. Teman kamu pun tahu kamu nggak sempurna. Oke, kalau memang kita bikin salah, minta maaf, it's okay. Alright. Yang kedua, kita tetap berusaha, oke, untuk menjadi role model buat mereka. Tapi jangan juga set a standard that we know we can never achieve ourselves. Okay. Again, we don't look for perfections, we look for progressions. Dan saya percaya bahwa yang namanya manusia, teman, they can understand that we do certain mistakes in our life. But the difference is, kalau orang dunia belagu nggak mau minta maaf, kita bisa minta maaf. That's what makes a difference between Christian people and the non-Christian people. Saya mau kasih contoh, very simple. Saya sebagai atasan, ini saya buka aja ya, it's okay ya. I think it's related to this question. Saya ini kan kerja, saya ini kan atasan punya bawahan, punya colleagues ya. Nah, ada satu meeting di mana colleagues ini tuh is pretty irritating, okay? Dan saya ini tone up ya, suaranya keras gitu loh. Ini kan firm, very firm. Kemudian tiba-tiba colleague saya itu ngomong, you don't have to tone up your voice. Wah, shock dong, pastor. Mereka tahu aku Kristen loh. Waduh, bahaya gimana ini ya, ya kan? Nah, setelah meeting selesai, di depan semua colleagues yang lain itu team members aku confess ke orang tersebut. Aku bilang, by the way, I apologize, ya kan? Kalau tadi aku tone up, I didn't mean it, but I truly apologize. Please forgive me. Dan itu kan sesuatu yang meskipun kita berbuat salah, tapi kita bisa confess to it. We are bold enough to apologize, you see, and seek for forgiveness. Jadi don't look for perfections in yourself. But when you do certain mistakes, you can correct it by either apologizing or improving yourself in the future. Okay? Ya. Wow. Aku boleh ralat gak? Itu saya pertanyaanku sih. Ya, Feli. Ya, sorry. Soalnya aku juga gak pintar putting words dari kata-kata, jadi kayak tadi agak ini. Kalau aku mikirnya lebih kayak ini sih, daripada takut bikin salah, aku sih gak apa-apa kayak bikin kesalahan gitu di depan mereka. Tapi kadang misalnya nih mereka misalnya ngajak, ayolah ke klub, ayolah minum gitu kan. Tapi aku tahu aku nggak mungkin pergi ke situ dan aku bakal nolak kayak for sure. Tapi kayak aduh bingung gitu jawabnya, kayak aduh kalau aku ngomong enggak, aku ngebatasin banget gak ya hubunganku sama mereka kayak gitu kan misalnya. Kadang misalnya aku bisa bilang kayak dan mereka tahu banget sih kalau aku nggak dan aku nggak ke klub. Jadi mungkin bisa ngomong kayak misalnya, oh ya udahlah, ayo gimana kalau kita karaoke aja atau pergi cafe gitu kan misalnya. Tapi kadang there are sometimes yang dimana aku juga jadi mikir gitu kedua kali kayak, aduh kalau aku ngomong kayak gini limit mereka banget gak ya, dan bikin mereka jadi mikir kayak, oh aku tuh ternyata Christian freak kayak gitu-gitu, terus jadi batu sandungan buat mereka. Kadang itu sih kayak kekhawatiran terbesar aku gitu buat kan, karena kan tadi Koko juga bilang purpose kita to be a Christ-like kan, jadi kayak untuk selalu bisa mengasihi mereka juga. Jadi kayak kadang tuh cuman pengen kayak, oh ya aku nggak ikut ke klub tapi bukan berarti aku nggak mengasihi kamu kayak gitu, tapi takut jadi batu sandungan. Jadi kayak lebih yang ke arah situ sih kok. Kalau menurut Koko sendiri gimana ya? Kalau
kalau menurut saya secara personally, takut kalau itu menjadi batu sandungan itu, perhaps it is your assumption, but maybe it is not the reality. Jadi ketakutan itu mungkin itu asumsi bahwa kamu akan diterima seperti itu dengan teman kamu. But maybe in reality it isn't not. Itu nggak seperti itu, ya. Saya akan kembali lagi kepada a good friends, okay, will respect your decisions. Itu yang saya percaya, okay. Dan kamu tidak limit mereka. You don't limit them at all. Karena kamu nggak bilang, jangan dong ke klub, kamu nggak boleh, nanti dikhotbahin, diapain. You don't limit them. What you are doing actually is you try to limit yourself. Ya, limiting yourself doesn't mean limiting a group of your friends, right? Dan mereka bisa lakukan apa yang mereka mau. Dan untuk aktivitas tersebut, kamu bisa excuse yourself. Dan saya percaya kalau teman tersebut teman yang pengertian, mereka akan oke kok. Really, I don't know in your experience, apakah kamu pernah tolak dan bagaimana respon teman kamu? Kalau teman kamu masih oke sampai sekarang ya, masih teman ya, that works, right? Berarti ketakutan itu mungkin sesuatu yang kamu harus belajar untuk hilangkan karena it's a wrong assumption dan kamu nggak bisa dibawa diri kamu dengan kekhawatiran itu terus because that doesn't happen, that's not reality. Aku harap itu jelas ya. Yes. Don't take wrong assumption. Yes. Oke, kok sudah sampai di penghujung acara rasa. Boleh Koko terakhirnya buat closing statement dari Koko dan ada permintaan ayat-ayat mengenai tujuan hidup yang bisa Koko sharing kan. Oke. Closing statement ya. Well, kalian diberikan kesempatan sama Tuhan di South Korea. Oke. Aku rasa itu sesuatu is a privilege ya yang nggak semua orang punya ya. Itu yang pertama. I know it is not easy ya. Aku nggak pernah ke South Korea. Tapi kalau aku lihat film-film Korea, K-drama, I can understand the culture has changed dramatically in South Korea. Okay. And I know it's very challenging. Okay. Tapi sekali lagi, kalian harus percaya when you stand on the truth, bold and wise, okay, kalian pasti ditolong sama Tuhan lah, ya. Nggak akan yang namanya nggak punya temen lah, you know, dianiaya lah, nggak berhasil lah, okay. Kadang itu tuh kekhawatiran yang maaf kata berlebihan, you know, but it's not reality. Oke, jadi belajarlah untuk kita ini tetap menjadi garam dan terang di tempat di mana Tuhan tempatkan. Punya iman sama Tuhan, percaya masa depan kalian itu di tangan Tuhan. Ya, be salt, be light, be fruitful, love God, love people, and be Christ-like. Oke, ayat-ayat I don't have on top of my head karena aku bukan someone yang menghafal ayat. But I think I can send a few mungkin after this meeting dan kalau kalian mau kalian bisa distribute nanti mengenai beberapa ayat yang mungkin bisa membantu kita untuk mengingatkan ya that we have a purpose in this life. Hope that helps. Awesome banget. Boleh kasih apresiasinya buat Koriki. Thank you banget. Dari tadi gak berhenti ngomong tentang be bold and be wise.
Itu poin yang kita dapat hari ini, guys. Trust God, be bold, and be wise. Okay, thank you for the podcast today. And then, 3, 2, 1, praise the Lord. Kita serahkan kembali ke Ko Dedi. Oke. Thank you, Pastor Ricky. Thank you, Evan. Thank you, Kevin, juga yang sudah membantu jalannya podcast dari awal hingga hari ini, hingga saat ini. Bersyukur kita semua banyak dapat inspirasi ya dari apa yang dibagikan oleh Pastor Ricky. Sangat dalam, sangat tenang, kalem pembawaannya ya. Jadi gaya komunikasi yang luar biasa menginspirasi kita semua, menolong juga ya menghadapi pergumulan-pergumulan yang praktikal banget. Tadi menurut aku interaksinya praktikal banget dengan kehidupan pergumulan sehari-hari ya gitu, dan wow, luar biasa. Thank you so much. Kita mau berdoa ya buat Pastor Ricky. Sama-sama kita angkat tangan kita mau berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur malam ini buat hamba-Mu, Pastor Ricky Irawan, Tuhan, yang sudah menjadi saluran berkat buat kami, boleh menyampaikan isi hati-Mu, menolong, memperlengkapi kami dalam menghadapi tantangan Tuhan yang tidak mudah dalam kehidupan kami sehari-hari, baik dalam dunia studi maupun dalam dunia kerja di Korea, di kota Seoul ini. Kami percaya kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup hamba-Mu ini, Tuhan, bersama dengan Hilda dan kedua anaknya. Engkau terus menolong hamba-Mu dengan perkenanan, sehingga dalam marketplace, Tuhan, di tempat kerja, hamba-Mu juga boleh membawa kemuliaan Tuhan di sana, dan juga dalam ministry, di sekolah minggu maupun di Next Gen. Kami percaya kasih karunia Tuhan juga senantiasa menolong hamba-Mu dalam menggembalakan Next Generation ini, Tuhan. Terima kasih juga untuk Evan yang sudah menjadi moderator. Terima kasih buat Kevin. Tuhan, berkati kedua hamba-Mu ini juga. Kami bersyukur kalau malam hari ini, Tuhan, kami boleh mendengar diskusi, bincang-bincang Tuhan yang santai tapi sangat dalam, kekayaan dari firman Tuhan yang begitu memperbaharui akal budi kami malam ini, prinsip-prinsip kebenaran yang kami boleh terima malam hari ini. Ya Tuhan, tolonglah, biarlah kami boleh terus menghidupi prinsip-prinsip kebenaran ini, Tuhan, dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga hidup kami boleh terus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami. Kami rindu terima berkat dari Tuhan. Boleh mohon Pastor Ricky berdoa berkat buat kami semua. Oke, mari angkat kedua tangan kita. Diberkatilah sekolahmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah masa mudamu, diberkatilah semua yang engkau lakukan, dan berkat daripada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus bersama dengan kita semua, mulai dari hari ini sampai Yesus jemput kita di waktu yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua katakan amin. Amin. Thank you semuanya. Thank you, Ko Ricky. Thank you, Ko. Thank you, Ko. Thank you.